Komputer. Oke, selamat malam Najwa. Selamat malam. Oke, suaranya Kak Fendi kedengaran dengan jelas? Ya, Oke, ya kita serasa kelas private ya. Ya, semoga Vero menyusul habis ini. Kalau Azam kan masih ibadah haji ya, kelihatannya ibadah umroh, jadi masih belum bisa bergabung. Oke, nah seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam kelas gitu ya. Oh bentar, Kak Fendi share screen dulu nih. Wait. Kak Fendi share screen. Oke, sebelum kita masuk ke dalam apa materi gitu ya, seperti biasa nih, kita akan melakukan review. Kita warming up dulu, pemanasan dulu. Ya, masih ingat gak? Minggu lalu kita belajar tentang apa, Nat? Nah, karena kita lagi berdua ya, jadi pasti nanyanya ke Naswa ya. Kita belajar tentang menghilangkan lantai, tentang apa? menghilangkan lantai. Menghilangkan lantai. Benar. Terus minggu lalunya lagi kita belajar tentang apa? Dua Nah, minggu lalu berarti. ingat, Ayo, apa? gak ingat. Nggak ingat. Ya, kita belajar objek berputar ya. Oke. Nah, selama kita belajar dari yang minggu ke 1 sampai minggu ke 4 kemarin, kita ini kan sudah banyak belajar soal elemen, benar nggak? Atau part. Nah, salah satunya adalah yang namanya properti. Ayo, coba nih, Nats buat tebak. Dari 1 sampai 4, ini pilihannya yang mana nih? Color atau paint? Kalau propertinya. Ayo, propertinya nomor 1, color atau paint yang termasuk dalam properti. Kayak ini, Salah. Yang benar adalah color, color. color. Lanjut, material atau fabric? Ayo, Material. benar. Anchor atau clamp? Ker, Oke, aman ya. Anchor sering dipakai. Coordinate atau address? address. Benar, koordinat ya. Tempat letaknya posisi sebuah part itu koordinat. Nah, nih itu ya. Nah, ini semua bisa kita atur di jendela properti. Jendela properti itu yang di sebelah kanan deh ya. Ini. Ada di koordinat. Ayo, masih ingat gak koordinat? Kita belajar koordinat nih. Di waktu kita pertemuan kedua ya kalau nggak salah. Nah, ayo, koordinat itu apa gak? Guys, sampai apa Najwa? Apa itu koordinat? Hmm? Koordinat Yes. adalah 3 angka. Adalah angka, benar. Angka untuk apa nih? Angka untuk nggak tahu. Loh, ya. Angka yang menunjukkan lokasi suatu benda. Benda. Nah, koordinat sendiri itu kan ada berbagai macam ya. Maksudnya ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Dunia kita itu 3 dimensi ya. Jadi kita tahu nih letaknya benda itu pada tinggi mana, pada horizontal yang mana, sama pada kedalaman atau tebalnya yang mana gitu ya. Kan 3 dimensi. Jadi ada ketebalan. Nah, kalau 2 dimensi itu cuman X dengan Y, nggak ada Z. Z ini cuma ada di 3 dimensi. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya properti baru dari bagian yang tersembunyi dari mata. Waduh. Akan belajar properti yang mungkin nggak akan kelihatan secara langsung pada Roblox-nya.
tapi itu dipakai. Nah, yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita dapat mengubah properti dari suatu part gitu ya pada saat kita main game. Main game tuh maksudnya Robloxnya lagi dalam kondisi play ya. Jadi nggak kita edit nih. Jadi misalnya nih contohnya nih, ketika Natsua melangkai sebuah part atau naik di atas part, partnya berubah warna. Nah, itu kita bisa lakukan hal itu. Atau kita akan mencoba hal itu di hari ini, Natsua. Gitu. Sudah ada gambarannya? Atau sudah ada bayangannya? Enggak? Oke. Nggak apa-apa. Kita nanti akan belajar satu persatu. Nah, ini. Oke. Mengubah properti part. Ya, bagian itu part ya, guys. Nih, kalau Natsua lihat nih videonya. Pak Fendi share screen-nya video nggak? Foto. Naik video. Nah, contohnya gini nih. Ini kan kita sudah nih berputar. Nah, coba Najwa lihat. Kalau kita naik di atasnya part tuh, tiba-tiba dia berwarna kuning dari yang merah kuning, terus muncul sesuatu nih, atau muncul part atau objek yang lain. Oh, Nah, kayak itu apa tombol yang di troll-troll itu ya? bener. Nah, kira-kira kalau menurut Najwa itu buatnya pakai apa? Pakai Ayo, pakai itu apa sih? Gak tahu. nggak tahu. Nih ya, yang tadi ya, ketika ditekan dia berubah warna lalu muncul juga tuh satu part ya di sini. Nah, ayo. Nih, kalau yang kita udah pelajari sekarang, kita kan merubah warnanya secara properti, bener nggak Najwa? Hmm, Nah, kira-kira kalau menurut Najwa bisa nggak dalam satu part ya, propertinya misalnya warna ya, break color ya, itu punya lebih dari satu nilai. Maksudnya warnanya bisa lebih dari satu. Kira-kira bisa nggak? lebih dari satu. Kayak di contoh tadi, jadi semisal berwarna kuning, habis itu berwarna merah atau kebalikannya. Kira-kira Oh, bisa nggak? bisa, bisa. Yakin? Eh, enggak deh. Kalau dia satu balok dua warna nggak bisa. Bisa atau tidak? Nah, nggak bisa ya, cuman bisa satu. Nah, terus solusinya bagaimana gitu ya? Atau gimana caranya? Ya, di video tadi kan bisa tuh, dia berubah warna ya. Jadi dia punya dua nilai warna ya, warna kuning sama warna merah. Nah, supaya kita bisa membuat hal tersebut atau mengganti properti saat kita bermain, nah kita akan menggunakan yang namanya script. Natsua tahu script nggak? Enggak, Pernah dengar script? pernah. Di mana? Apa barusan dengar script? Cuman nggak tahu artinya. Oke. Nah, biasanya kalau skrip itu ada banyak ya artinya ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin berupa tulisan gitu ya. Ya, tulisan atau catatan itu bisa kita sebut dengan skrip. Skrip drama, skrip sesuatu. Tapi kalau dalam game, dalam program, skrip itu adalah ini. Nih, urutan perintah dalam bahasa pemrograman. Itu kita sebut dengan skrip. Nah, jadi skrip berisi perintah ya. Perintahnya buat apa? Ya buat game kita atau buat aplikasi kita gitu ya. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Oke, sampai di sini dulu nih. Ada pertanyaan kah, Najwa? Itu apa? Hmm. Gambaran skrip gimana? Nah, gambaran skrip gimana? Nih, contoh gambaran skrip tuh bentuknya kayak gini. Lalalala. Kalau gambarnya skrip itu bentuknya tulisan ya, nggak ada gambaran. Nah, oke. Model.
Bukan model, tulisan. Nah, nih, nih, contohnya kayak gini ya. Nah, ini yang tadi ya, yang dia bisa ditekan berubah warna. Oke, oke. Supaya lebih kelihatan ya gambarnya skrip kayak apa, terus jalannya kayak apa. Seperti biasa, Najwa bisa buka Roblox Studionya. Ya, silahkan dibuka Roblox Studionya. Kak Fendi, share screen terpisah. Oke, buka Roblox Studionya. Oke, yang lain belum join ya. Ya, gak dibaca. Oke, dibuka Roblox Studionya. Oke. Nah, Load. setelah Najwa buka Roblox Studionya, nah di sini sudah ada panduan ya di presentasinya Kak Fendi. Pertama kita buat atau kita buka template base plate. Nah, kalau sudah dibuka, kita pilih base plate. Najwa bisa pilih base plate. Yang bebas yang mana aja? Yang base plate. Kiri, kiri. Sip. Oke, mantap. Nah, setelah pilih base plate, nah Kak Fendi share screen juga ya. Kita pilih ini, buat tiga bagian tombol yang identik. Nah, kalau di contoh kita, tombolnya bentuknya apa nih, Najwa? Ntar mana sih? Tunggu, tunggu dulu. Ini nih, yang ini bentuknya seperti apa nih, Najwa? Di Bulat. share bulat. Bulat kalau di dalam Roblox Studio berarti kita pilih apa? Partnya. Ini yang part, tapi kita milihnya yang pair atau yang cylinder. Yo, pilihannya mana? Spare atau silinder? Kalau di contoh ini pilihannya spare atau silinder kalau menurut kamu? Pair Salah dong, ini silinder dong. di silinder. Kenapa kok bukan spare ya? Kalau spare itu bentuknya bola. Nah, ini kan datar ya. Jadi kalau datar kita bisa pakai silinder. Kita pilih silinder ya. Ini salah tekan. Nah, Kak Fendi buat satu silinder. Lalu seperti biasa kita scale dulu ya supaya dia agak besar gitu ya. Fendi gedein. Kak Fendi gepengin dulu ya. Bisa digepengin sambil di scale. Ini Di coba ditransform. Ya, sambil di scale atau ditransform ya. Nah, bebas. Najwa mau scale atau transform. Jadi buat satu tombol bentuknya seperti ini. Silinder yang agak sedikit datar atau gepeng. Oke. di ukur. Udah? Ya, Oh, nah. Vero join. Iya. Oh, kira sendiri. Aku. Hai. Nah, halo Vero. Sampai rumah. Oh, baru sampai. Oke. Iya, tadi habis kemana? Ke rumah.
Oke. Habis Nah, keluar tadi. oke. Nggak masalah. Nah, jadi Buka hari ini ini ya. kita akan belajar skrip, gitu ya, Vero. Nah, Vero bisa langsung buka Roblox Studionya. Nah, dan kita buat contohnya seperti ini. Ini, buat tiga tombol ini. Tiga tuh. Nah, tiga tombol. Berarti kita pakai satu silinder ya. Kak Fendi pakai template baseplate. Oke, dibuat dulu nih Natswa dengan Vero. Pakai silinder ya, jadi digepengin ya, didatarin, lalu diperbesar pakai transform atau pakai scale, bebas. Kak Fendi pakai transform untuk memperbesar ya. Kak, Mm-mm, kan tadi ini kan udah ada nih di sini. mm-mm, Terus aku diamin sebentar, dia jadi ya. gini. Nah, Kak Fendi coba aja. Jadi kayak apa? Kayak kosong gini. Jadi kayak Hmm? lantainya hilang. Yang mana ini? Coba share screen dong. Oke. Jadi, ini gini. Nggak tahu. Ada awalnya nggak? Duh, Awal kok hilang? awalnya dia bagus padahal. Oh, coba lihat partnya, tekan part. Coba tekan part yang di sini. Part yang di kiri. Yes, tekan part coba. Duh, kok hilang? Oh, coba Najwa scroll ke atas. Scroll. Oh, nggak ada. Part itu ini dong. Maksudnya scrollnya di sini, di apa? Eh, ya di situ. Di sini. Nah, mungkin kameranya Najwa. Coba scroll. Bikin silinder ya, Kak? Yes, bikin silinder, digepengin. Coba lihat ke atas atau kursornya digerakin ke atas, kelihatan nggak? Oh, itu di atas, scroll up. Coba Najwa, scroll, terus. Jauh banget. Buat Terus. berapa? Nah, buat tiga ya. Nah, kok Iya, kok base plate-nya hilang? iya. Kok base plate-nya hilang, Najwa? Base plate-nya tetap diadakan aja. Karena kita kan Dia mencoba dulu. Nah, oke. Itu udah gepeng ya. Loh, Oke, Kak Benny share screen lagi ya. Eh, base plate-nya punya Najwa hilang ya. loh. Nah, supaya muncul, coba ditekan workspace Najwa, terus pilih base plate. Oh, nggak ada base plate ya. Dia nggak ada ya. Hmm, spawn. Tahu di model. Model ada nggak base plate? Kalau udah hilang. Oh, ini Ya. ada mana? Nah, pilih base plate ya. Jadi supaya dia muncul. Oke. Ada juga. Nah, buat tiga ya guys ya. Kak ini buat satu, dua. Bisa diduplicate guys. Duplicate-nya pakai Ctrl C, Ctrl V atau klik kanan duplicate bebas. Kak, Ya, sebelumnya nggak kayak gini loh. kayak apa? Baik, Ntar, Fendi coba lihat. Share screen. nih, tuh. Oh, ini Vero. Kamu Ini pakai juga. apa nih? Pakai Move. Nggak pakai select scale. Pakai Move dong. Sama aja nih. Oh, itu karena kena anchor tuh. Coba anchornya dilepas dulu. Sama. Move-nya ini digerakinnya pakai pakai panahnya aja. Tuh. Nah, tuh. Biasanya kena anchor itu. Eh, Tuh. Nah.
Oke, bisa ya. Oke ya, Kak Fendi buat 3. Nah, kalau sudah dibuat, jangan lupa di anchor ya guys, supaya dia tidak bergerak guys. Fendi tunggu. Kak Fendi share screen-nya ganti yang full. Udah, kalau ada gini, Oke. Gimana dengan Najwa? Aman? Ini mau duplikat gimana? Nah, cara mau duplikat itu bisa tekan tombol Ctrl C, CTRL dengan C, Control Z itu aja. terus Ctrl V. Jadi kayak copy paste. Control C, Control V. Yes. Nah, nanti dia muncul. Tahu kalau Najwa bingung bisa klik kanan, nih duplikat. Kak, Hmm, nih Kak, saya copy dulu. gimana gimana? Wait, wait. Saya dilihat. Oh, oke. Ya, benar. Duplikat. Jangan lupa di anchor ya. Gimana dengan Najwa? Aman? Kalau aman, kita akan lanjut habis ini. Satu lagi. Hmm? Aku belum siap satu lagi. Oh, oke. Duplikat aja, biar Ya, lebih duplicate. mudah. Ctrl C, Ctrl V, atau tekan klik kanan, duplicate. Akibat tidak mempunyai langsung. Jangan lupa di anchor ya, jadi dia tidak akan bergerak. Um, Udah Oke, duplik. kalau sudah dibuat 3 buah ini, tombol ya, silakan teman-teman kasih warna. Kak Feni kasih warna merah. Color. Hmm. 1, 2, teman-teman kasih warna merah ya. Ya, silakan di duplicate, terus dikasih warna merah. Jangan lupa di anchor juga. Jadi ketika playernya di atasnya si tombol, tombolnya tidak bisa bergerak. Gitu. Jadi playernya bisa Merah semua ya? merah semua. dikasih warna. Yes, dikasih warna. Kasih warna merah. Warna. Wow. Kak, ini warnanya bebas. Eh, bebas. Tapi contohnya kafe di warna merah. Yang penting warnanya sama ya. Jadi disamain aja dulu. Warna nude boleh gak? Warna apa? Nude. Nude itu warna apa ya? Nude itu warna kulit. Boleh. Oh, Ya namanya kalau ada. nude. Nggak apa-apa, nggak apa. Bisa dipilih di color ya. Ini itu apa? Hmm. Yang menikah kan tanggal sama kabar gitu. Aman? Nah, Nah, kalau sudah memberikan warna, nah teman-teman siap-siap buka platform LMS-nya. Yang platform. lms.algonova.id. Karena kita akan copy scriptnya dari platform. Kak, ini tiga-tiganya warnanya sama semua. Ya, warnanya disamain dulu aja. Nah,
Karena kita akan menjalankan skrip untuk 3 tombol ini. Jadi warnanya disamain aja. Pas. Yes. Mhm. Nomor 5 ya? Nah, kalau sudah buat 3 tombol, sudah dikasih warna, teman-teman bisa Udah. buka LMS. Ini buka Ya. LMS. Nomor 5, benar. Kita di pertemuan kelima ya. Jadi kita di nomor 5. Ding. Apa tadi? Nih, Ini Kak. yang mana? Ini. Yang di show meeting. Yep, learnalgonova.id, benar. Course, ya, benar-benar. Ngebuka apa tadi? Ini, learnalgonova.id/course. Kak Fendi kasih di chat ya. learn.algonova.id/. Nah, ini Najwa. Which nggak bentuk link. Ini diapain? Kok nggak link? Nah, ini. Sorry. Nah, Oh, ini. ini. Login ya. Terus kita pilih nomor 5. Tada. Pak, ini itu Kan akunnya udah skripnya. Najwa bisa login atau lupa password username-nya? Pak. Yang ini yang desain. Lupa? Oke, bentar Kak Fendi share ya di chat ya. Wait. Jeng. Oh, aduh, salah. Grup kita Tuesday. Ini di chat Zoom atau di grup Pak kirim? Di chat Zoom aja Oke. biar gampang. Atau ini, Najwa bisa lihat langsung nih. Nih, Kodenya. yang Najwa, Fendi share di sini ya. Itu username-nya, password-nya ini 6592. 26592. Yes, 6592. Kita log out dulu. Kalau Najwa punya lebih dari satu kursus gitu ya, nah nanti dipilih di sini di kanan atas pilih yang game design. Ya. Siapa di sini yang punya lebih dari satu kursus? Saya. Oh, kamu kursus apa nih Vero? Oh, Najwa juga ya. Met. Oh, Math Junior, Senior, Kelas atas. wis kelas atas. Junior lah. Oh, Junior. Ya, oke. Kalau Najwa apa? Digital grafik ya, kalau nggak salah ya terakhir. Oh. Oke, kalau sudah dibuka, kita pilih yang game design. Nah, di sini kita pilih nomor 5, lalu kita lihat nomor 1. Script. Udah. Udah aku copy. Nah, boleh di copy, tapi untuk paste-nya ikuti instruksi Kak Fendi habis ini. Oke? Oke. Siap, bos. Siap, Bos. Oke, bisa dibuka ya nomor 5, Nih, terus nomor 1. Sudah, sudah. Najwa? Vero udah? Najwa? Bentar lagi. Langsung pilih seperti ini. Nah, langsung di copy ya. Ini di Oh, copy udah. semua. Udah ya. Ini yang nomor satu ya. Nih. Versus tuh. Ya. Nah, script untuk mengubah bahan. Nah, terus Najwa pilih semua, tinggal kita copy ya. Copy. Oke, sudah guys, sudah di copy. Tunggu. Gimana? Nih, Di yang chat. ini yang di sini yang nomor 1 script. Nah, ini kan script untuk mengubah bahan. Nah, dipilih semuanya, di blok semuanya, lalu di copy.
Kopinya Copy. gimana? Klik kanan D. copy atau Klik CTRL-C. Klik kanan. oke. Kita tunggu. Copy. Terus, Mhm. Atau CTRL-C ya. Ctrl C. kalau udah di copy, Nah, kalau sudah di copy, teman-teman lanjut lagi kita ke dalam Roblox Studio-nya. Tapi Roblox Studio-nya kita akan melihat di bagian kanan, yaitu Explorer. Nah, di bagian Explorer, untuk menambahkan script, kita tidak boleh sembarang tempat, teman-teman. Ya bisa sih, cuman tidak optimal nantinya. Nah, Pilih tambahnya di semua mana? ya. Di sini, server script service. Teman-teman tekan dulu server script service. mana Kak? Ini Explorer. Di Explorer, scroll dikit ke bawah, cari server script service, ditekan dulu. Digedein kalau nggak ketemu. Ya, digedein. Bisa digedein. Kak, Ya, ada Explorer. Explorer, server script Terus, service. oh itu. Yes. Nah ini. Nah, coba dipilih dulu guys. Nah, lalu ketika dipilih itu kan ada tanda plus ya di kanannya ya. Nah, Nah, ditekan kita masukkan script atau pilih script. strip yang nomor 1. Yes, nomor satu. Nah, nanti bentuknya kayak gini ya guys ya. Print Hello World. Nah, ini bentuk dari script. Tadi Najwa tanya nih bentuknya kayak apa? Kayak gini gitu. Jadi berupa tulisan guys. Print Nah, ini World. Hello World-nya teman-teman hapus ya guys. Kita hapus Hello World. Silahkan dihapus dulu guys Hello World. Semua. Yes, semua dihapus. Printnya ditinggalin. Tinggalin kosong seperti ini. Dah, Aman? aman. Kalau aman, teman-teman bisa klik kanan, paste. Dah, Nah, Paste. yes, paste, paste. Oh, Nah, inilah script kita. sama kayak itu lomba coding saya kemarin. Oh ya? Ada functionnya. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu function, terus Kode panggilan. semua. Udah Belum di belajar. paste? Sudah. Aman ya? Nah, yang perlu Ya. teman-teman lihat di sini adalah ininya, teman-teman. Nih, kita lihat ya. Ada function, ada game workspace, ada button satu touch. Nah, oke, kita Yang pelajari dulu ini. satu persatu, guys, dari function. Ada yang pernah dengar kata-kata function atau ada yang sudah Saya familiar? Oke, apa itu Vero? Vero. Pernah dengar doang atau sudah tahu? dengar doang. Pernah dengar doang. Yang nggak Nah, tadi lomba coding saya. oke, tapi udah tahu nggak kegunaannya apa? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita buat sebuah script, kita bisa buat sebuah function. Apa itu function? Function itu ibaratnya sebuah blok kode, teman-teman. Di sini ada yang tahu pakai Scratch nggak? Apa dipakai ini ya? Enggak. Oh, nggak pernah main Scratch. Oh, oke. Jadi function ini itu sebuah perintah. Gampangnya perintah, teman-teman. Nah, perintah itu pasti ada namanya. Harus dikasih nama. Namanya ini, teman-teman. Kalau di sini namanya button satu, guys. Nah, ini nama perintahnya ya. Perintahnya ngelakuin apa? Nah, coba teman-teman lihat di sini. Game.workspace.button1.material sama dengan enam material neon. Nah, bisa kita bilang yang dilakukan oleh perintah ini adalah mengganti material, teman-teman. Kok bisa Kak Fendi tahu? Ini ada titik material. Nah, berarti teman-teman udah tahu nih. Oh, dia mengganti material. Nah, tapi materialnya apa yang diganti atau material part apa yang diganti? Nih,
Teman-teman coba cek button 1. Nah, setelah teman-teman cek ada tulisan button 1, kira-kira di Explorer kita ada nggak button 1, teman-teman? Enggak, berarti diganti namanya apa? Bener. Yes. Mantap, Vero. Nah, ya, karena kita nggak punya button 1, maka salah satu dari part ini teman-teman bisa ganti nama dulu. Atau kita rename dulu. Mana? Tekan dulu partnya. Ya, bisa teman-teman tekan partnya nih, guys. Bebas yang mana ya. Aku tahu. Teman-teman klik kanan, lalu kita rename. Part ya, Harus partnya ada dulu. tanda kurung gitu. Nah, Kalau kalau udah sudah diganti main, button 1. Klik Kak, Harus ada tanda kurung nggak? harus ada, enggak, cuman button 1 doang. dimain Kak. Di ini, di workspace yang part tadi ya, dipilih partnya, diklik kanan, rename. Hari ini. Rename. Lalu di rename-nya button 1 ya, guys. Nih, button satunya doang. Karena kita mau mengganti warna dari button 1. Kalau udah, Nah, kalau sudah, Kak Fendi lanjut lagi. Nah, lalu ini kalau diapain? teman-teman, Dibiarin aja. ya dibiarin jadi button 1. Udah, Dah, perhatikan juga ya, tulisan button 1, huruf besar kecilnya harus sama, teman-teman. Karena ini akan berpengaruh di script. Jadi kalau scriptnya teman-teman tulisannya B-nya besar, nah button satunya juga B-nya besar. Nah, button 1 yang ini ya, besok. yang Kak Fendi blok ya, bukan yang di atas ini. Ini beda ya, guys. Ini yang untuk part, ini untuk nama perintah atau function. Jadi beda. Nah, terus kita lanjut lagi nih di baris kelima. Nah, baris kelima ini gunanya apa, Kak? Nah, di sini ada tulisan touch. Kira-kira touch itu diapain, guys? Disentuh. Benar. Jadi ketika player kita menyentuh atau naik ke atas button 1, yang terjadi adalah menjalankan perintah button 1. Ya, nama perintahnya juga sama ya, button 1 ya. Di mana di dalam perintah itu adalah mengganti elemen material dari button 1. Nah, jadi cara kerjanya begitu ya, teman-teman ya. Ketika button 1 ditekan, jalankan perintah. Nah, perintahnya ngapain? Perintahnya mengganti material, teman-teman. Bisa. Nah, coba teman-teman jalankan sekarang. Atau play, guys. Udah. Jadi terang. Nah, kalau teman-teman play, jadi agak terang ya. Nah, Ya. tuh. Nanti mati sendiri. Ini diapain tadi Kak? Nih, di play, di play. Di play Play. aja. Ya, di play aja Ya. coba. Kalau berhasil, ketika kamu berdiri di Aneh atasnya deh. button 1, dia akan berwarna terang. Warnanya akan glowing. Kan tuh Nah, nggak terang tadi kayak ada pertanyaannya yang dari dipikirin Vero kan. nih. Apakah Iya. bisa mati sendiri? Nah, jawabannya adalah tidak. Karena Kalau perintah kita cuman ganti warna aja. Cuman menghidupkan aja, ganti elemen aja. Kak, Ya? kok aku enggak. Loh, enggak. Coba share screen. Nah, coba partnya yang itu bukan. Partnya diganti nama button satu. B-nya Nah, coba besar coba. tadi. Oh, B-nya Benar. besar. Yes, B-nya harus besar. Ingat ya, jadi kalau teman-teman eh, buat sebuah nama itu harus sesuai. Nah, karena script itu namanya besar kecil ya, itu beda teman-teman. Oh, dicoba dicoba. Hehehe. Udah Berhasil nggak tuh? hasil. Berhasil. Kan tadi ada perubahan ganti jadi warna hijau ya. Hah? Warna hijau? Oh ya, Line green. yes yes yes. Put, Nah, kalau yang udah berhasil coba nih. Vero, Mister, Mister, Kak Fendi kasih challenge untuk bukan ganti material tapi ganti warna. Kira-kira gimana nih, Vero?
Dicoba dulu aja, dicoba dulu. Harusnya di di sini juga ada nih contohnya ya. Nah, tuh. Wah, Kak Fendi udah spoiler nih. Tapi apa yang diganti? Oke, coba nih. Gimana dengan Najwa? Bisa berhasil? Enggak. Kayak gini. Bisa? Bisa nggak? Wih, ganti warnanya. Oh, langsung selesai ganti warna. Ya, gimana dengan Najwa? Berhasil Najwa? Tapi sebelum tadi ditambah skripnya, ya Enggak. Enggak warna merah. berhasil. Nggak, memang warna merah. Awalnya mau install warna merah. Coba Najwa share screen nih, biar kita bisa cek. Kira-kira ada yang kurang atau ada yang salah di bagian mana? Ada udah pas kok. Itu tadi aku udah benar, Kak. Yang mana? Nih. Bentar, Kak Fendi belum lihat nih. Punya Vero. Wait, wait, wait. Satu, satu. Ini. Ya, coba, Kan coba, ini coba. asli warna merah nih. Mhm. Pas aku play, jadi hijau. Pas aku Oh, pencet juga kurang. ini. Tuh. Jadi glowing ya? Ya. Ya. Yang Kak Fendi harapkan dipencetnya jadi warna hijau, bukan startnya warna hijau. Oke, coba nih Najwa ke tombolnya coba nggak berubah ya. Oke, coba di stop dulu. Nah, karena kita nggak Apa? bisa lihat. Di stop dulu playnya biar kita Oh, bisa lihat. oke. Heeh. Ini nih yang error itu baris satunya dihapus tuh Najwa. Ini. Baris satu. Yes, itu nggak ada ya. Itu dihapus dulu baris satu. Semua dihapus baris satu. Itu kena ini, kena paste. Ya, Kena kena copy. copy paste ya. Di delete. Delete. Ya, Udah. Nah, dah. coba jalankan lagi. Ah, Coba Najwa lompat ke satu tombol. Ting. Nah, bisa ya. Nah, ganti lime green. coba apakah Vero berhasil nih mengganti menjadi lime green? Kan sudah lihat kan? Tapi kan itu kan dari awal sudah ganti tuh. Iya, tapi pas ini. Nah, Oh, tadi kan ada transition. ayo gimana gimana? Ini mana saya? Nah, ini. Itu transparansi. Yang mana ini? Gak ada ya? Ada lime green yang nomor dua, nomor dua. Emang tugasnya ngapain, Kak? Nah, kalau udah berhasil mengganti material jadi glowing tadi ya. Nah, coba sekarang ketika ditekan atau ketika kita menyentuh tombol button satu dulu, dia ganti warna menjadi lime green. Nah, Najwa coba lihat di LMS-nya lagi yang di nomor yang ini nih. Nih yang kedua ya, ininya nih, kedua. Nah, ini sudah ada nih, brick color lime green. Coba Najwa ubah script yang ada di kita mainkan tadi ini supaya dia berubah ketika ditekan atau ketika kita menyentuh itu bukan glowing tapi berganti warna. Kok Eh, bisa? kira-kira gimana? Ah, enggak. Bisa lah. Yo, Kak Fendi kasih waktu 5 menit nih untuk mencoba. Kira-kira gimana? Apakah ada yang berhasil gak tuh? Hah?
Itu lagi nih. Ayo, berhasil nggak? Nih, berhasil nggak? Mengganti warna jadi lime green ketika ditekan ya. Nah, tapi nanti Kak Fendi juga tanya ini punyanya Vero. Coba-coba. Enggak. Nggak berhasil. Padahal ada change red to lime green. Udah menyerah? Bentar. Gimana dengan Najwa? Sudah menemukan caranya? Change itu kan bertukar. Benar, Dua bertukar. dikali Tapi coba. Dan yang kamu lakukan itu bukan, ya itu codingannya benar, cuman salah di logikanya. Nah, jadi gini teman-teman. Kasih cara. Di dalam pemrograman itu ada dua macam jenis kesalahan. Ini Kak Fendi kasih fun fact ya. Yang pertama adalah kesalahan codingan, teman-teman ya, di mana nanti error gitu ya, nggak bisa jalan programnya. Ya, itu yang tadi dialami oleh si Najwa. Nah, yang kedua adalah kesalahan berpikir. Dalam artian bukan berpikir ya, kesalahan logika. Kodenya benar, tapi belum tentu hasil akhirnya sesuai, teman-teman. Nah, itu disebut dengan kesalahan logika. Ini mungkin Itu dialami bisa. sama Vero nih sekarang. Hehehe, gimana tuh? Nyerah, nyerah? Oke, nggak Kak bisa. Fendi, Kak Fendi kasih jawabannya ya. Gitu. Kita hide meetingnya. Nah, gimana supaya dia berubah warna ketika ditekan? Nah, jawabannya adalah yang game workspace button satu color ini, kita copy, kita pindahkan ke dalam function, teman-teman. Fungsinya kita hapus, kita paste. Kok ke paste semua? Sorry, sorry. Ini kita copy. Nah, yang di function yang tadi seperti ini, Kak Fendi hapus ya, jadi kosong dulu. Baru Kak Fendi paste yang ini. Nah, coba teman-teman jalankan habis itu. Gimana? Berhasil? Berubah nggak warnanya? Harusnya berubah ya. Kalau teman-teman lihat, nih, tada, udah berubah jadi warna hijau. Pipi. Berubah ya. Nah, jadi yang dilakukan ini, tadi kan kita sudah punya perintah, udah punya nama perintahnya button satu. Nah, yang kita lakukan adalah mengganti isi perintahnya, teman-teman. Itulah gunanya function. Nah, yang dilakukan oleh Vero tadi adalah ketika Vero copy paste di luar function, nah, otomatis dia akan sudah berjalan ya. Jadi, script yang di dalam function itu berjalan ketika diperintahkan gitu ya, atau ketika kita melakukan sesuatu, tapi kalau yang di luar function itu sudah berjalan ketika kita play. Bedanya itu. Ini di dalam function, ini di luar function. Nah, sekarang tahu bedanya nggak? Jadi kalau di luar dia langsung berjalan, kalau di dalam dia harus diperintahkan dulu karena di dalam function berupa perintah. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Nah, sekarang ada? Enggak. Nah, sekarang Kak Fedi tanya nih, kapan kita buat function atau kapan kita taruh script di dalam function, kapan kita taruh script di luar? Ada function lagi. Ya, kapan kita pakai function, kapan kita buat script di luar atau tidak Ada buat yang function? mau buat Kak,
script di luar function lagi buat Ya, functionnya. ya Najwa. Kalau misalnya udah dipindahin, Mm-mm. ada nggak lagi yang diganti? Atau yang ini apa? Game apa? Bentar, yang game workspace itu diganti lagi atau dibiarin aja? Sementara gini, break color dulu. Nah, Najwa bisa nyoba warnanya di ini ya, diganti-ganti kalau mau. Nih, di sini ada nih kode warna. Tuh. Nah, coba Mana? lihat tuh. Ini nih di sini. Tuh, ada white, ada gray, ada brick yellow, ada banyak ya. Nah, bisa di copy paste ya namanya ya. Karena yang di sini yang baru bisa dipakai ya di Roblox. Sambil dicoba-coba, nah, Kak Fendi bertanya nih tadi, kapan kita buat function, kapan kita pakai kode tanpa function? Kalau mau pakai function di dibuat lagi dari yang sebelumnya. Hmm. Ya, benar ya. Itu kalau kita buat ya. Maksudnya kapan, kapan? Pertanyaan kapan Kalau kita pakai itu? kalau ini ya, kalau satu objeknya udah selesai, Kalau satu objeknya sudah selesai. Bukan. bukan Ada scriptnya. lagi? Ayo, menurut Vero dan Najwa nih, kapan kita pakai function? Kapan script kita itu tidak perlu di dalam function? Yang bisa menebak benar, Kak Fendi kasih poin. Kasih koin gitu ya. Farming koin guys. Gitu. Kapan guys? Kapan? Nah, itu kayaknya bisa ditukar ke Robux. Bisa. Kalau nggak salah ada tuh di platform ya, kita bisa tukar Robux. Nah, tapi Robuxnya kelihatannya sedang habis ya. Nah, itu Kak Fendi nggak tahu tuh kapan di restock ya sama tim manajemen. Kalian pantengin terus aja nanti. Siapa tahu di stok kalian bisa langsung beli. Iya, iya, iya. Kalau Nah, tukar dari sana bisa. kalau tuker dari sekarang, nah gak tahu ya, Kak Fendi belum pernah nyoba sih. Ya. Nah, kapan kita pakai function? Ya, ketika kalian ingin menjalankan perintah itu pada saat tertentu. Contohnya ketika kita menyentuh, ketika kita menekan, ketika kita berjalan. Nah, itu kita harus pakai function. Kenapa? Karena perintah ya. Jadi ketika ada momen tertentu. Nah, itu pakai function. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman dari awal jalan atau dari awal play itu sudah melakukan sesuatu, ya buat kodenya di luar function aja. Karena langsung dijalankan atau dieksekusi. Gitu. Sampai di sini paham kapan kita buat function, kapan kita nggak buat function? Ya. Aman? Man, Aman. di sini kan nih, Hmm? ini Apanya, Vero? robaknya. Ya, robotnya tuh. Ada 200, tapi itu coming soon tuh ya. Ya, oke. Aman ya? Nah, kalau Ya. aman, coba Kak Fendi kasih challenge lagi, satu kali lagi. Yaitu untuk menambahkan eh, function lagi ketika tombol lain ditekan. Nah, ini kan baru button satu nih. Nah, coba kalian buat button 2, button 3. Kira-kira seperti apa? Oke. Coba. Sabar-sabar. Bebas ya, maksudnya ketika disentuh bebas mau ganti warna, mau ganti material kayak tadi, itu juga nggak apa-apa. Tuh.
Yo, gimana caranya untuk menambahkan function pada button 2, button 3? Eh, Kak Fendi kasih hint ya, kita nggak perlu pakai script lagi, cuman satu script aja nih. Maksudnya kita nggak perlu buat file script lagi ya guys, pakai satu aja. Sementara kita pakai satu aja guys. Oke, coba nih Kak Fendi lihat share screen-nya masing-masing. Wih, udah dibuat ya sama Vero. Oh, bisa di Loh, Najwa hilang. Aduh, Oh ada ya? Wait, wait, wait. kayak itu Azam ya. Siapa namanya? Azam, ya Azam. Permisi bentar. Azam. Oh oke. Oke, kita coba. Udah Kak. Udah, coba dijalankan. Loh, gak Terus jalan. Loh, cuma satu. Loh, kurang apa nih? button loading Hei, udah di rename nggak sama Vero apanya? partnya? Coba di Udah. stop. Loh, gak jalan. Ntar. Ini button 2 udah. Ini juga udah. Oke, benar. Coba di start lagi. Udah. Wih, berhasil. Mantap. Yang button tiganya nih coba kasih transparansi. Vero. Button 3 dikasih transparan. Gimana dengan Najwa? Transparan. Yes, transparan ada tuh di mana ini? Di Oh, yang tadi itu. home. Ya, ya. Yes. Hmm. Bentar ya, Kak Fendi izin ke toilet sebentar ya. Ya. Hmm, 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 hmm. Transparan di mana? Hmm. Transparan, transparan, transparan di mana kamu? Transparan, trans. Eh,
Duh, Vero hilang. Gimana dengan Najwa? Aman Najwa? Berhasilkah punya Najwa? Ada aman Kak. Tapi Kenapa? kameranya dirusak bentar ya Kak. Oh, kameranya rusak. Iya Oke, bentar. oke. Good. Ya, gimana Najwa? Berhasilkah menambahkan button 2 dan button 3? Ya, Vero bergabung kembali. Ya, habis putuskah Vero? Iya. Oke. Maaf Kak, laptop saya mati. Oh, oke. Waduh. Padahal udah berhasil nih Vero ini tadi. Saya nge-lag. Nge-lag. Iya. Gimana dengan Najwa? Berhasilkah? Hmm. Nge-lag, nge-lag, nge-lag ya. Hmm. Berhasil, berhasil. Gak ada, Kak, transparan. Ada dong. Condition. Tulisannya transparan. Ini transparansi. Ini transparansi. Yang mana? Tuh. Ini transparansi. Jadi kalau misalnya transparansi itu eh,
Nol itu Oh, transparan, satu itu nggak transparan. Nilainya dari 0 sampai 1 ya, makanya koma ya, 0,5, 0,8, 0,9. Gimana Najwa? Berhasil nambahkan button 2, button 3? Bukan transparan tapi putih. Oh ya, Hmm. harusnya transparan sih. Coba ya, habis ini kita coba ya. Oke, gimana caranya? Ya udah kita bahas aja. Tadi Vero sudah berhasil ya. Kak Fendi buat 3 function ya. Function button 2, gitu ya. Enter. Loh, keyboardnya Kak Fendi mati. Wait, tiba-tiba keyboardnya Kak Fendi nggak bisa dipakai. Bentar, bentar. Bijim guys, bijim. Hmm. Ya, button 2, enter. Nah, ini Kak Fendi bisa paste juga lambin. Button 3, function button 3. Nah, oke, kita buat 3 function ya. Jadi kalau teman-teman mau buat 3 benda yang berbeda, ya masing-masing dari benda bisa dikasih function sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi jauh lebih bagus. Nah, setelah kita buat 3 function, jangan lupa yang di sini yang di bawah ini ya, game.workspace dot button 2 dot touch, nah, connect button 2. Nah, ini kita buat juga ya, di copy paste juga ya, supaya nanti kita bisa berganti. Nah, nih Kak Fendi kasih di chat ya, kalau misalnya Vero atau Najwa ingin copy paste bisa. Kak Fendi kasih di chat di Zoom. Tuh, skripnya jadi bentuknya kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah diambil dari chat gitu ya. Nah, habis itu silakan rename satu persatu part yang lain ya. Kita jadiin button 2. Ini kita jadiin button 3. Dan jadi. Sekarang kalau teman-teman play, dia akan ini berubah warna. Set, set. Nah, berubah warna ya. Sorry, Fendi ralat sedikit, ada tipe sedikit. Ambil chat paling terakhir ya kalau mau ya. Ini. Nah, nih. Sudah benar nih, Kak Fendi sudah ralat chat. Oke, berhasil. Vero dengan Najwa. Berhasil. Kalau Najwa gimana? Aman? Saya udah bisa buat mobil, Kak. Buat mobil? Eh, Hmm.
Buat mobil, what? Gimana dengan Najwa? Nih, Aman? Oke, kita coba lihat punya Vero. Oh, itu kamu pakai modal. iya. Oh, ini kira pakai skripnya sendiri. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu sudah belajar skrip satu persatu, nah semakin kamu pintar, semakin kamu bisa. Gimana dengan Najwa? Berhasil Najwa? Halo? Aman Najwa? Apakah Najwa di sana? Nah, ini Kak Fendi lanjut dikit lagi ya. Nah, di dalam function, teman-teman itu nggak cuman satu baris saja. Maksudnya, ini kan cuma satu satu perintah ya. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan perintah yang lain atau bisa lebih dari satu baris. Contoh, Kak Fendi kasih transparansi ya. Kak Fendi copy dari sini. Nah, Kak Fendi enter di sini. Yang penting di antara function dengan n ya, berarti itu di dalam function. Jadi sekarang kalau kita jalankan, dia akan, nah agak sedikit transfer. Yang ini. Function on touch bar. Nih di sini, di sini. Tuh. Nah, jadi bisa lebih dari satu perintah. Kalau yang di atas kan perintahnya mengganti warna. Nah, kalau teman-teman mau ganti misalnya ganti warna dan ganti transparansi, bisa sekalian. Nah, jadi nggak cuma satu ya teman-teman. Bisa lebih dari satu perintah. Kayak gini. Wait, Kak Fendi lihat. Mana? Hide meeting, sorry, sorry, sorry. Show meeting. Mana punya Vero? Bukan, salah Vero. Di dalam function bukan ada function lagi, tapi seperti punya Kak Fendi nih. Lihat, nih. Tuh. Jadi perintahnya cuman functionnya satu gitu ya, tapi di dalam function dia melakukan dua hal. Atau kalau mau Kak Fendi kasih di chat ya. Fendi kasih di chat. Ada. Nah, chat Zoom. Oh, bisa dicoba. Gimana dengan Najwa? Berhasil? Hmm. Aman? Berhasil? Kok Aman, namanya aman, mobil kasih. aman, berhasil. Gimana dengan Najwa? Oke, kalau berhasil, sebenarnya ada satu script lagi ya di yang terakhir ini. Ini coba kalian buat sebuah eh, game gitu ya pakai script ini. Kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira kira-kira partnya ini harus bernama apa nih? Ya, nama yang kayak tadi. Yakin? Kalau tadi kan button Button-button satu, itu. button 2, button 3. Nah, ini kira-kira partnya harus kita rename jadi apa? Button satu, button dua, button tiga. Salah. Dynamite ya. Tuh. Karena ini touch-nya dynamite. Part yang kita sentuh dynamite. Tuh.
Coba buat satu part, kasih nama dinamit, lalu tambahkan function ini di dalam skripnya. Apa yang terjadi? Dicoba, dicoba. Kira-kira apa yang terjadi? Kasih nama dinamit. Yes, dinamit. D-nya besar. Y, dynamit. Nah, Tadi jadi ini Mhm. hmm? hapus semua. Kehapus semua. Ya Ini itu di di chat, di chat chat, ada ini. di chat, di chat. Ya, Kak Fendi sudah kasih di chat. Tapi jangan lupa ya, button-buttonnya diganti nama ya, rename ya. Jadi button satu, button dua, button tiga. Bisa dicoba guys. Oke. Wah, udah gak terasa ya sisa 6 menit lagi kita. Oke. Oke. Oke, sebelum Kak Fendi tutup, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Udah mati. Mati. Nah, dicoba ya yang skrip terakhir ini ya. Partnya diganti nama jadi Dynamite. Dynamite yang ini ya. Oh. Anak mana Bim? Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu guys. Tidak, Aman? Nah, enggak. oke. Kira-kira kalian belajar apa nih hari ini? Kita sudah sampai di Skrip, penghujung acara. Skrip. Apa itu skrip? kode-kode, Kode-kode. Benar. Kode-kode apa nih? Gunanya apa nih? kode-kode gunanya untuk mengubah suatu objek. Ya, gunanya untuk mengubah suatu objek. Mengubahnya apa yang kita ubah? Mengubahnya, mm, mm, eh, Mengubahnya, kita mengubah propertinya ya guys. Yang dirubah itu propertinya. Kita bisa merubah pakai script. Nah, terus tadi kita punya function. Ayo, apa itu function? perintah Benar. Blok perintah ya. Di function ada apanya guys? Tadi Kak Fendi udah ada jelasin. nama nama Benar. partnya. Kita punya nama ya. Nama partnya nggak selalu di dalam function ya. Nah, lalu kita juga punya yang namanya event ya, atau ketika kita melakukan sesuatu gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan guys? Enggak, Aman? man. Gimana dengan Najwa? Ada pertanyaan? Am- Sih. Aman Najwa? Ya, Vero asik dengan mobilnya. Oh ya guys, kalian di sini ada yang punya ini nggak Discord nggak? Enggak. Oh Cara belum. bikin gimana? Saya Oh pengen gabung Discord orang tapi nggak tahu caranya. oke. Kalau Najwa tahu atau punya Discord? Nah ini nih nih. Sebenarnya kalau kalian lihat di platform itu ada yang namanya Secret Task ya, yang nomor 2 nih. Nah, kalian bisa join Discord. Nah, di sini akan dikasih tahu cara joinnya. Tuh, kalian bisa download Discord nih. Nah, terus cara joinnya di sini. Nah, nih coba kalian lihat di Secret Task ya, yang di nomor 2 nih, untuk join Discord. Nah, kalau nanti kalian join Discordnya Algonova, di situ ada banyak keuntungan ya teman-teman ya. Contohnya ada kelas gratis kalau nggak salah, jadi kalian bisa bisa dengerin di sana gitu ya. Terus banyak teman yang seumuran dengan kalian yang bisa kalian ajak mabar, teman-teman. Main bareng gitu. Siapa tahu dapat kenalan lebih banyak nih teman-teman. Gitu. Nah, bisa Ya, dicoba ya.
Kalian umur berapa sih? Vero umur berapa nih? Saya umur 12. Kalau Najwa umur berapa Najwa? 12 juga. Oke, sama ya 12. Oh, ada adiknya Najwa itu. Oke, berumur 12. Kalau 12 tidaknya kelihatannya bisa ya, bisa buat Discord. Kalau nggak salah di bawah umur 10 ya nggak bisa buat Discord. Saya nggak bisa. Coba kalian buat Discord kalau kalian ini ya nanti senggang, terus bisa join di Algo nih guys, Algo Nova. Bodoh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini guys? Kalian bisa Tidak. lihat di secret task ya, kalau untuk cara join Ya. atau cara login Discord. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita sudah selesai. Untuk hari ini. Kita belajar script ya teman-teman ya. Apa itu script? Ya, Iya. script itu adalah perintah ya yang kita bisa pakai untuk melakukan sesuatu, ya mengubah properti. Nah, lalu kita punya function ya, ada blok perintah di dalam function. Nah, lalu teman-teman juga belajar beberapa properti yang bisa kita ubah, kayak transparansi sama warna. We can track them out. I'll clear the path. Oke, untuk minggu depan, Kak Fendi kasih spoiler dikit, kita akan belajar menggunakan terrain. Nah, ada yang tahu nggak terrain itu apa? Nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita akan start ini. Oke, ada pertanyaan terakhir? Aman guys? Oke, kalau aman Kak Fendi tutup dulu ya untuk malam hari ini.